Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya berkat Tuhan luar biasa menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom. Selamat bergabung Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Tona Burju dimanapun berada, baik yang mengikuti live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Begitu juga dengan seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Haleluya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Doa saya sepanjang hari ini berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Diberkatilah saudara. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada semua karena penyertaan-Mu yang dahsyat. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya disucikan, hidupnya dikuduskan, hidupnya dibenarkan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama, serta senantiasa hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa agar siapapun yang sakit disembuhkan berkat bilur-bilur Kristus. Terima kasih Bapa, kami bisa dengar firman-Mu dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu yang baru bergabung pada saat ini. Haleluya, terima kasih banyak buat waktunya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Itona Burju yang berteman di Facebook saya. Sekalipun hari-hari ini nggak mudah, betul. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana ada semua karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya kan, dunia masih resesi Bapak Ibu. Jadi dunia masih resesi, bahkan negara kita juga masih resesi. Tetapi apapun bentuknya, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apakah bidang ekonomi, kesehatan, pergumulan hidup yang lain yang saya mungkin nggak tahu, tapi percayalah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus sungguh terlalu tahu apa yang kita alami. Bahkan kedalaman hati kita pun Tuhan tahu, dan Tuhan pasti berikan jalan keluar melalui mujizatnya yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apapun bentuk pergumulan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah dengan iman kepada Kristus, bersukacitalah karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ini kabar baiknya bagi kita, bahwa setiap sakit penyakit kita, dosa, kutuk, kegagalan, bahkan kerinduan kita sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia berkata semuanya tetelestai, sudah selesai. Amin, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat ayatnya saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius 11 ayat 28. Tema khotbah hari ini adalah Kristus jawaban dalam hidupku. Sama-sama katakan Kristus jawaban dalam hidupku. Amin. Masalah kita boleh banyak, tapi Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Injil Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua, perhatikan kata semua, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata semua itu bicara apa? Semua golongan, semua suku, semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Iya kan, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian apa lagi? Semua lapisan masyarakat, baik dia muda maupun dia sudah tua. Jadi semua orang, baik dia yang berpendidikannya rendah maupun berpendidikan yang tinggi, baik yang uangnya pas-pasan ataupun uangnya yang berlimpah. Saudara kasih Tuhan, semua orang. Kabar baiknya siapapun saudara,
Siapapun saudara, ketika saudara punya pergumulan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dokter sudah angkat tangan, datanglah kepada Kristus. Responilah panggilan Kristus, responilah ajakan Kristus. Katakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya sesak dan darah kita, aduh, ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok, itu namanya sesak Bapak Ibu. Gak bisa kemana-mana. Udah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, udah turuti ini, turuti itu, tapi hasilnya gak ada. Udah mentok. Iya kan, saudara sesak, mengalami pergumulan berat, belum lagi selesai masalah baru, udah datang muncul masalah yang lain yang di luar dari perkiraan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan setiap saat. Amin. Iya kan, datang kepada Kristus, datang kepada Kristus. Alkitab katakan, janji Tuhan Yesus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya siapapun saudara yang ketika punya pergumulan, ketika punya beban hidup, datang kepada Kristus, dijanjikan mendapatkan kelegaan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Kristus jawaban dalam hidupku. Sama-sama katakan, Kristus jawaban dalam hidupku. Sama-sama katakan, Kristus jawaban dalam hidupku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 alasan saya mencatat di sini Kristus jawaban dalam hidup kita. Minimal 3 alasan jawaban sederhana Kristus jawaban dalam hidup kita. Yang pertama, karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Sama-sama katakan, di dalam Kristus saya pasti menerima kelegaan. Sama-sama katakan, lega hatiku. Iya kan, Bapak Ibu, uang yang banyak nggak menjamin hatimu lega. Betul, kita butuh uang, tapi yang membuat kita lega itu bukan uang. Iya kan, membuat kita lega itu bukan jabatan yang hebat. Karena semakin tinggi pohonnya, semakin kuat anginnya. Iya kan, ada aja orang yang fitnah, ada aja orang yang gak senang, ada aja orang yang mau berbuat jahat. Iya kan, makanya saudara kasih Tuhan, yang membuat hatimu lega, yang membuat hatiku lega, hanya Kristus. Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Iya kan, di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Mengutip dari Mazmur 4 ayat 2. Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Sekali lagi saya mengutip dari Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada dan jam berapapun nanti saudara menyaksikan khotbah ini, kabar baiknya buat kita ketika kita punya kesesakan di hati, ada pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam toko, pergumulan dalam kebun, pergumulan dalam mungkin kesehatan, mohon maaf. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ayo datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus, berlutut kepada Kristus, renungkan firman Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita Tuhan yang tentukan. Bahkan masa depan kita pun aman di tangan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan yang pertama Kristus jawaban dalam hidup kita, saya mencatat, karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Sama-sama katakan, di dalam Kristus hatiku lega. Sama-sama katakan, di dalam Kristus hatiku lega. Amin Bapak Ibu. Pasti lega hati saudara. Karena bukan pendeta Kriskonali yang purba yang berkata, tapi firman Kristus yang berkata. Iya kan? Karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Ketika saudara mengalami kesesakan, ya kan, datang sama Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku
Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Amin Bapak Ibu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Iya kan. Lanjutkan lagi saudara ya kan. Kapan khotbahnya gua kalau begini nyanyi terus. Saudara kasih Tuhan, karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Amin Bapak Ibu. Iya kan. Aku berdoa kau diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa hari-hari ini, minggu-minggu ini saudara akan melihat jawaban doa yang Tuhan berikan. Pasti yang dahsyat. Amin. Pasti yang luar biasa. Dan aku berdoa kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, alasan yang kedua ketika saya renungkan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alasan yang pertama, Kristus jawaban dalam hidup kita. Saya mencatat karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Amin. Yang kedua, karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Satu-satunya pribadi di bumi ini dan di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi, satu-satunya pribadi yang menyertaimu, menyertaiku bagaimanapun situasinya, hanyalah Kristus. Orang tua kita boleh tinggalkan kita, sahabat kita boleh tinggalkan kita, saudara kita boleh tinggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara sedetik pun. Dia selalu menyertaimu, dia selalu menyertaiku. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat ayatnya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, kata Tuhan Yesus, menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Janji Tuhan yang luar biasa. Keadaan kita boleh berubah, situasinya boleh nggak tentu, tapi janji firman Tuhan, Yesus menyertaimu, menyertaiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersukacitalah, tetap bersemangat. Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir dari Tuhan Burju dimanapun kau berada, Kristuslah jawaban dalam hidup kita. Alasan yang kedua, karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Keren. Iya kan, ini keren Bapak Ibu. Pendetamu mungkin gak bisa setiap saat bisa kau hubungi. Iya kan, saya sifatnya terbatas, tapi ada kuasa yang tidak terbatas, namanya Yesus. Dia sanggup menyertaimu, dia sanggup menyertaiku, dia sanggup menyertai rumah tanggamu, dia sanggup menyertai rumah tanggaku, dia sanggup menyertai rumah masa depan kita sampai akhir zaman. Namanya Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Punyalah iman demikian, bersukacitalah, teruslah melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu. Iya kan, amin. Iya kan, nah saudara kasih Tuhan, itu sebabnya saya berkali-kali katakan, ayo Bapak Ibu dimanapun kau berada, bacalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai peta-peta pun bacalah. Iya kan, baca. Karena disitulah kita akan mengetahui bahwa pribadi Kristus itu pribadi yang lemah lembut, murah hati, dan menepati janjinya. Iya kan, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan kita memang gak bisa menyelami pola pikirnya Allah, tapi bagianmu bagianku mengimani apa yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, kita gak bisa menyelami pola pikirnya Allah, kita gak bisa menyelami pola pikirnya Allah, tapi bagianmu bagianku hanya mengimani apa yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Saya dan Ibu Gembala dan istri itu merasakan betul penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Merasakan betul penyertaan Tuhan. Di awal-awal saya dan istri itu merintis gereja Bapak Ibu.
Ada banyak suara-suara yang aneh-aneh yang kami dengar, ya kan? Banyak orang yang suara orang-orang yang mencibir, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang tanda kutip menghina, menyepelekan. Itu saya rasakan juga, saya dengar juga Bapak Ibu. Dan banyak orang yang ngecilin kami. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Saya tahu rasanya dikecilin orang, saya tahu rasanya difitnah orang, saya tahu rasanya orang memutarkan balikan fakta. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Tetapi saya dan istri juga saya tahu rasanya disertai oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun langkah kami Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang memegang tangan kami. Sampai detik ini kalau GB Moria ada, saya dan Ibu Gembala masih sehat. Sekalipun sering banyak ketemu orang, tapi Tuhan luputkan dari virus corona. Semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Iya kan, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan saudara. Semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi saya dan istri itu menyaksikan betul, oh penyertaan Tuhan tuh begini. Jemaat terpelihara sempurna, puji Tuhan. Jemaat GB Moria Jakarta Palangkaraya nggak ada yang makan batu Bapak Ibu. Tuhan sertai, Tuhan pelihara sempurna. Jadi kalau gereja GB Moria Tuhan sertai, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya Tuhan sertai, Bapak, Ibu, Abang dan Kakak lain dan itu Burju yang berteman di Facebook saja juga mendapatkan berkat yang sama. Amin. Iya kan, maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman dan teruslah jadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Karena hidup ini sementara Bapak Ibu. Hidup ini seperti uap, sebentar terlihat lalu lenyap. Iya kan. Dan bila Tuhan yang menyertai kita, memang masalahnya nggak langsung hilang. Ini saya ulangi, saya nggak mau ngomong kosong atau menyenangkan telinga saudara. Dengar baik Bapak Ibu, saya juga sudah ngalami. Saya mengalami ketika Tuhan menyertai saya, menyertai pelayanan GB Moria, menyertai rumah tangga saya. Bukan berarti nggak ada masalah. Ngalami nggak punya uang saudara. Ngalami itu jemaatnya lama gitu. Mana kok jemaat nggak bertambah. Malah ngalami juga hal-hal yang nggak enak. Ditonjok orang pernah. Tetapi ketika saya mengalami ditonjok orang, merintis pelayanan di Palangkaraya, Tuhan itu menyertai. Menyertai dalam artian saya diberikan kesabaran saudara. Kalau enggak, aduh saya injak-injak saudara. Betul tak ya, orang siantar men gitu. Tapi karena Tuhan yang menyertai ya, Tuhan berikan ekstra sabar. Begitu difitnah, di tempat yang lama juga diputarbalikkan fakta, ngalami saudara. Dan perhatikan begini. Orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Aku udah menyaksikan ada orang yang jahat sama saya, ngalami hal yang gak enak, malah dipermalukan se-Indonesia saudara. Iya kan, makanya ya mungkin dia tetap ngelak-ngelak, ya nggak apa-apa, tapi kan orang lain dia lihat ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, puji Tuhan lah, kita tetap tulus, kita terus melayani di panggilan Tuhan dan Tuhan yang bela. Puji Tuhan, kalau sudah Tuhan yang menyertai, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti bela. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya kan, makanya terus kuingatkan, jangan jahat sama siapapun. Jangan jahat sama siapapun, saudara. Iya kan, teruslah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Teruslah melangkah dengan iman. Dan ingat ya, motivasinya kita jadi berkat bagi sesama bukan untuk masuk sorga. Masuk sorga itu imannya dalam Kristus. Amin. Kita jadi berkat. Kita menjadi berkat bagi sesama, bukan untuk masuk sorga, bukan. Kita menjadi berkat bagi sesama, karena itu buah-buahnya Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi bersukacitalah, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Yang ketiga, yang terakhir. Minimal ada 3 alasan Kristus jawaban dalam hidup kita. Yang pertama, karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Yang kedua, karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mencatat di sini Bapak Ibu, karena di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, di dalam Kristus saya lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan, di dalam Kristus saya lebih daripada pemenang. Saya mengutip dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma 8 ayat 31.
Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi pastikan dulu posisiku ada di pihaknya Allah. Bagaimana caranya posisi kita ada di pihaknya Allah? Senantiasa meletakkan iman di dalam Kristus. Saya ulangi, bagaimana posisinya kita senantiasa di pihak Allah? Senantiasa meletakkan iman di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, selama kita di pihaknya Allah, selama posisi kita di pihaknya Allah, bagaimana caranya supaya posisi di pihaknya Allah? Yang pertama, senantiasa meletakkan iman dalam Kristus. Yang kedua, menjaga karakter kita dengan firman Tuhan. Amin. Menjaga karakter kita dengan firman Tuhan. Gak dengan yang lain. Bukan dengan yang lain. Karena begini Bapak Ibu. Karakter itu dibentuk bukan dengan didoakan. Karakter itu dibentuk proses. Terbentuknya karakter itu karena mengikuti proses. Kalau saudara berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran, roh kesabaran. Tuhan akan latih iman kita, Tuhan akan latih hati kita, Tuhan akan kirim orang-orang yang menyebalkan saudara. Karena apa? Karena kita harus ikuti proses itu. Ada orang yang nyebelin, ada orang yang pokoknya jahatin kita. Ya itu kita dilatih. Karena saudara apa? Karena kita minta supaya sabar. Tuhan akan latih iman kita, latih hati kita supaya sabar. Gak membalas. Pembalas itu haknya Tuhan. Iya kan? Nah, makanya saudara kasih Tuhan di pihak, karena orang yang di pihaknya Allah, kenapa saya bilang karakter kita harus sesuai dengan firman Tuhan? Karena orang yang posisi kita, bila posisi kita di pihaknya Allah, saya pastikan nggak akan mungkin jahatin sesamanya. Amin. Iya dong. Kalau kau punya iman, kau di pihaknya Allah, tapi kau jahat sama sesama, Allah yang mana itu? Allah kita penuh kasih. Kalau Allah kita penuh kasih, kenapa pula kau jahat sama orang? Muterbalikan fakta, zina cabul. Ya kan, tidurin jemaah dari gadis sampai janda-janda ditiduri. Allah yang mana yang kau sembah? Iya kan, nggak punya malu, nggak tahu diri gitu. Aduh, minta ampun kadang-kadang. Lebih baik saudara kerja yang lain lah. Jangan malah mencoreng korps pendeta gitu. Iya kan, kalau saudara ini masih hidup kacau-kacau, udahlah, selesaikan dulu lah masa lalu saudara, kacau-kacau aja lah dulu. Jangan udah di dalam rumah Tuhan, di mimbar saudara kotori. Iya kan, lebih baik saudara kerja yang lain lah. Begitu. Jangan saudara ini ngajari kebenaran tapi hidup saudara nggak benar. Aduh, minta ampun. Nah, ini saudara kasih Tuhan. Makanya saya berkali-kali katakan, kalau kita posisinya punya iman di pihaknya Allah, kita yang pertama harus meletakkan iman kepada Kristus. Senantiasa meletakkan iman kepada Kristus. Yang kedua, kita harus jaga karakter kita dengan firman Tuhan. Karena orang yang posisinya di pihak Allah, dia gak akan tega berbuat jahat kepada sesamanya. Saya ulangi, bila saudara punya iman di pihaknya Allah, kita tidak akan tega untuk berbuat jahat kepada sesama. Tidak akan tega untuk memanfaatin orang. Tidak akan tega untuk memfitnah orang. Tidak akan tega untuk memutarbalikkan fakta. Amin Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya katakan, ayo jaga karakter saudara dengan firman Tuhan. Kau boleh punya iman yang hebat, tapi kalau karaktermu payah, susah saudara. Orang lihat buahnya. Iya kan, orang lihat buahnya. Buat apalah kau berkuar-kuar, kau dipilih Tuhan, tapi mulutmu ngutukin orang melulu, ngakimi orang melulu. Udah kayak betul aja hidup saudara. Sebelum saudara menghakimi orang, sebelum saudara ngutuki orang, pastikan dulu keluargamu baik-baik saja. Pastikan dulu stafmu itu baik-baik saja. Kalau anakmu kacau-kacau, stafmu kacau-kacau, bertobatlah cepat sebelum Tuhan panggil. Iya kan? Sebelum Tuhan panggil. Karena di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Keren. Iya kan? Keren. Karena bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ayat yang terakhir, Keluaran 14 ayat 14.
Saya sangat diberkati dengan ayat ini Bapak Ibu. Saya juga berdoa saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Jadi pastikanlah dulu saudara, jika kau punya iman di dalam Kristus, saya lebih daripada pemenang. Senantiasa meletakkan iman kepada Kristus. Dan yang kedua, menjaga karakter kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, renungan firman Tuhan Rabu 10 Februari 2021 di Gereja GB Moria. Ya kan, 10 Februari 2021. Temanya Kristus jawaban dalam hidupku. Diambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Minimal 3 alasan mengapa Kristus jawaban dalam hidup kita. Alasan yang pertama saya mencatat, karena di dalam Kristus kita pasti menerima kelegaan. Karena yang kedua, karena Kristus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang ketiga, karena di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Tetapi aku percaya Roh Kudus mengingatkan dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, aku berdoa bagi setiap nama yang mendengarkan khotbah ini, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Alkitab berkata kami adalah orang-orang yang berbahagia. Aku berdoa siapapun yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa bagi Indonesia, negara kami dari Sabang sampai Merauke, penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani khususnya berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Luhut Panjaitan bersama keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak Ibu, abang dan kakak Lai dari Tanah Burju dimanapun berada. Dan jam berapapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya diberkati, semuanya sehat, semuanya sukses, semuanya maju, dijauhkan dari virus, diberikan umur yang panjang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya online gereja GBI Moria pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live Facebook Kris Konali Purba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan dalam kesempatan baik ini juga hamba berdoa buat hamba-Mu yang terkasih, Ibu Guru Yerna yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangganya, kesehatannya, karirnya yang mengajar sebagai tenaga pendidik, sebagai guru di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hari ini yang berulang tahun, Ibu Yerna diberkati Tuhan, sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Evangelis Andi Simon, di mana yang dulu senantiasa menginjil, mendoakan penginjil jalanan. Kami doa agar Evangelis Andi Simon sembuh dari virus corona. Tuhan berkati, kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, berikan kesempatan untuk boleh melayani, Tuhan pakai lebih lagi. Kami berdoa agar Evangelis Andi Simon diberkati oleh Tuhan, sehat sempurna, sembuh dan boleh melayani kembali. Bersama dengan keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Namun segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami yang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Rabu 10 Februari 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat saya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu, siapa saja yang sudah mengikuti. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.